kelelahan fisik dan mental. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Elia adalah nabi besar yang pernah dipakai Tuhan secara dahsyat. Ia berhadapan dengan 450 nabi Baal di Gunung Karmel dan menyaksikan api turun dari langit sebagai bukti kuasa Allah yang hidup. Namun, setelah kemenangan besar itu, Elia justru jatuh dalam keputusasaan. Hanya karena ancaman Isabel, ia melarikan diri ke padang gurun dan memohon agar nyawanya diambil. Apa yang sebenarnya terjadi? Elia kelelahan. Tubuh fisiknya letih, mentalnya rapuh, rohnya pun goyah. Kisah ini mengingatkan kita bahwa manusia adalah kesatuan antara tubuh, jiwa, dan roh. Ketika tubuh mengalami keletihan dan pikiran lelah, semangat rohani pun ikut terguncang. Iblis sering memanfaatkan celah ini untuk melemahkan iman melalui kelelahan fisik dan mental. Dalam kehidupan sehari-hari, hal serupa sering terjadi. Rutinitas yang padat, tekanan pekerjaan, tuntutan hidup, bahkan kegiatan pelayanan rohani dapat membuat kita kehabisan tenaga dan kehilangan semangat. Kita ingin terus kuat dan produktif, tetapi tanpa disadari tubuh dan jiwa kita merontat memohon istirahat. Yesus sendiri memberikan teladan yang luar biasa. Setelah melayani orang banyak dan memberi makan 5.000 orang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika." Markus 6 ayat 31. Jika Yesus, Sang Anak Allah, mengatur waktu untuk menyepi dan beristirahat, apalagi kita manusia yang terbatas. Istirahat bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk ketaatan dan kebijaksanaan rohani. Tanpa istirahat, kita mudah kehilangan keseimbangan, rapuh, menjadi cepat marah, putus asa, bahkan kehilangan perspektif rohani. Istirahat sejati bukan hanya tidur panjang atau liburan, tetapi menata ulang tubuh, jiwa, dan roh di hadapan Tuhan. Saat kita berhenti sejenak dan datang kepadanya dalam doa, firman, dan keheningan, Tuhan memulihkan bagian-bagian diri kita yang terus digunakan tanpa diasa akan menjadi tumpul. Demikian pula hidup kita yang terus bekerja tanpa perhentian akan kehilangan ketajaman rohani. Karena itu, marilah kita belajar beristirahat dengan benar, bukan sekadar menghentikan aktivitas, tetapi berserah dan memperbarui kekuatan di hadapan Tuhan. Di dalam keheningan bersamanya, kita menemukan kembali damai sejahtera, arah hidup, dan semangat pelayanan yang sejati. Hanya di hadapan Tuhanlah kita dapat dipulihkan sepenuhnya untuk kembali melangkah dengan hati yang segar dan iman yang teguh. Kelelahan fisik dan mental bisa menjadi pintu masuk kerapuhan rohani. Karena itu, beristirahatlah. Bukan hanya untuk tubuh, tetapi juga untuk jiwa dan roh Anda.